Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Langsung saja ya, pada pagi ini kami mendapatkan telepon dari pihak sekolah untuk dapat menyampaikan materi tentang wawasan kebangsaan kepada siswi kelas 7. Langsung saja. Wawasan kebangsaan, masa ta'aruf lingkungan sekolah, MTLS, SMP Islam Terpadu, Yayasan Az-Zahra Sragen, siswa-siswi kelas 7 tahun 2021. Kami ucapkan dengan selamat datang juga bagi siswa-siswi yang sudah naik kelas 7 ya, tambah semangat belajarnya. Sebelum masuk ke materi, banyak pepatah tak kenal maka tak sayang. Izinkan kami untuk perkenalan. Data diri, nama Ikhwan Nusofa, pangkat Sersan 1, NRP 21120182430791, tempat tanggal lahir Sragen 22 Juli 1991, mau masuk umur ke 30, agama Islam, sumber Bintara Leteng 19 yaitu 2012. Kemudian status keluarga sudah anak 1. Nah, ini foto keluarga kami. Anak sekarang sudah umur 3 tahun 2 bulan. Pendidikan umum SD lulus 2004, SMP 2007, SMA 2010. Semuanya di Sragen. Kemudian pendidikan militer 2012 dilantik, pendidikan infanteri 2012. Ini ada di Ifar Gunung, Jayapura. Pendidikan spesialis, pendidikan Bintara Perundang-undangan 2015 di Pusdik Hukum Angkatan Darat. Kemudian pendidikan Bintara Rohani 2017 di Pusdik Pengetahuan Militer Umum di Cimahi. Kemudian Dikbatih Teritorial 2019 di Pusdik Teritorial Padalarang. Yang terakhir kemarin Diklat Protokol dan MC di Kementerian Pertahanan. Langsung saja ya, ruang lingkup kali ini yaitu seluruh komponen bangsa Indonesia dan siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Terpadu Az-Zahra Sragen tahun 2021. Tata urut yang akan kami sampaikan pada kesempatan pagi ini yaitu yang pertama pengertian, kedua nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang ketiga ancaman potensial dan faktual, dilanjut karakter model Indonesia maju, dan terakhir kesimpulan bagi siswa-siswi sekalian. Sebelum menginjak ke materi, visi dan misi bangsa Indonesia itu apa sih? Nah, visinya itu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian misinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Visi dan misi ini tercantum dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik adik-adik sekalian, pengertian wawasan kebangsaan yaitu wawasan itu cara pandang tentang diri, lingkungan. Adapun bangsa, menurut Bung Karno, bangsa ialah himpunan masyarakat yang bersama-sama tinggal dalam suatu wilayah yang merupakan satu kesatuan geopolitik. Kemudian wawasan kebangsaan Indonesia
merupakan suatu cara memandang diri dan lingkungan, orang-orang, suku, agama, ras, kebudayaan, kelompok, golongan. Ini isinya lingkungan itu apa saja? Nah, dari Sabang sampai dengan Merauke sebagai satu kesatuan atau sebagai sebuah keluarga besar yang disebut yaitu Indonesia. Karena Indonesia itu terdiri dari berbagai macam orang-orang, suku, agama, ras, budaya, kelompok, golongan, dan lain sebagainya. Baik, bisa dipahami ya. Ya, kami lanjut. Bangsa Indonesia, kumpulan manusia yang sama asal-usulnya serta serupa sifat-sifatnya. Oh, bukan. Karena bangsa Indonesia kumpulan manusia yang tidak sama asal-usulnya serta tidak serupa sifat-sifatnya. Jadi Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk. Jangan beranggapan, wah, saya Islam, saya Indonesia, hanya Islam di Indonesia. Bukan. Saya Nasrani, saya Indonesia, hanya saya Nasrani di Indonesia. Bukan. Jadi Indonesia itu majemuk, berbagai macam suku, bangsa, suku, agama, dan budaya, serta sebagainya. Lanjut. Ini bukti bahwa bangsa Indonesia majemuk tadi. Bangsa Indonesia adalah kumpulan lebih dari 700 suku bangsa dan 1025 tapak budayanya yang mendiami 17.540 di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang luasnya 1.922.570 meter persegi. Adik-adik sekalian, apabila ingin lebih tahu tentang Indonesia, makanya berkunjung atau bisa dalam waktu sekarang ini kan banyak sekali medsos yang ditampilkan dalam medsos. Contohnya tinggal aja buka Google apa, Google tentang apa, Google di mana. Tapi kalau ingin lebih jelasnya lagi, kunjungi dan datangi. Contoh saya pernah ke Jayapura. Nah, memang di sana berbeda dengan di Jawa, dari sukunya, adatnya, agamanya. Lebih bisa menghargai apabila kita sudah mengetahui perbedaan di antara kita. Ya, lanjut. Mengapa Indonesia bisa tetap utuh dalam kemajemukan tersebut? Kenapa bisa tetap utuh? Nah, inilah nanti jawabannya. Pertama, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam menjunjung toleransi, gotong royong, komitmen, majemuk, saling tenggang rasa, sopan santun, musyawarah untuk mufakat. Nah, Indonesia itu tadi terdiri dari berbagai suku, agama, warna kulit. Warna kulitnya orang Jawa dengan orang luar Jawa berbeda. Bahasa daerah masing-masing berbeda. Bahasa Jawa pun ada bahasa halus, bahasa kromo inggil, bahasa ngoko, peruntukannya pun berbeda. Sama di luar Jawa, bahasa Ambon pun ada. Bahasa Papua juga ada. Kemudian letaknya yang geografis, kondisi ekonomi yang berbeda-beda, serta adat istiadatnya juga berbeda. Tapi semuanya itu tetap utuh. Karena apa? Ini jawabannya, karena Pancasila. Ya, karena Pancasila. Ini Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih mendalami nilai-nilai Pancasila tersebut, untuk adik-adik sekalian jangan hanya dihafal, tapi apa? Dipahami per poin-poinnya. Nah, nanti ada mungkin pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau sejarah, bisa ditanyakan ke guru masing-masing. Ini adalah ciri khas orang Indonesia, yaitu kesatria, setiap saat siap berperang jika dirinya diganggu, serta melindungi dan mengalah kepada yang kecil. Jiwa patriot, bagaimana? Percaya pada kemampuan sendiri dan tidak takut mati. Jiwa patriot. Sekarang ancaman faktual, ancaman yang nyata yang ada pada zaman sekarang di lingkungan kita. Nah, yang pertama adalah terorisme. Banyak sekali teror-teror yang ada di wilayah Indonesia, yang intinya mereka itu adalah untuk memudarkan, untuk memisahkan kemajemukan kita ini yang sudah bersatu. Kemudian info-info hoax, info-info yang sekiranya bukan pasti, banyak orang-orang menyebarluaskan supaya kita yang sudah bersatu ini sudah rukun, guyup, agar berpisah, agar bercerai-berai. Kemudian pergaulan bebas, kemudian narkoba, cyber attack, dan dampaknya yaitu yang sudah jadi pegawai korupsi. Tantangan identitas generasi bangsa. Nah, ini adalah godaan bagi adik-adik sekalian yang mau menginjak dewasa. Gempuran dan pola serangan pintar melalui F7, food, bulu fashion, film, dan fantasi, filosofi, dan finansial. Ya, adik-adik sekalian harus pintar, pandai dalam pergaulan. Ya, ini karena jenjang-jenjang yang rawan. Apabila adik-adik salah melangkah, ya masa depan kalian akan curam. Nah, ini Ibu Pertiwi menangis. Kenapa? Anaknya semakin kehilangan karakter. Itu sekolah, anak-anak sekolah tawuran. Anak SD, anak SMP sudah merokok. Kemudian ya akibat dari merokok apa? Udah malas sekolah. Nah, setelah itu pengennya bebas, pengennya hura-hura, nggak kerja, pengennya balapan motor, terus nganggur seenaknya sendiri. Nah, tetapi nanti setelah semuanya itu menyesal, itu pasti di belakang. Yang lainnya temannya sukses karena rajin sekolah, rajin mengaji, belajar dengan giat, dia baru menyesal. Ya. Hal yang paling nggak enak adalah penyesalan. Karena penyesalan ada di belakang. Kalau penyesalan ada di depan, orang-orang semangat semua. Makanya penyesalan itu ada di belakang. Ada timbal balik. Istilah umumnya itu dari ilmu Pak Tani, kalau kita menanam, ya menuai. Tapi jika nggak menanam, nggak menuai, itu namanya nyolong, mencuri. Ya. Kemudian organisasi negara yang unggul. Jadilah nanti generasi bangsa, generasi muda yang tangguh berkarakter, ketahanan keluarga yang kuat,
ketahanan lingkungan yang kuat, ketahanan wilayah yang kuat, ketahanan nasional yang kuat, akhirnya apa? Negara kuat. Yaitu apa? Dari kita sendiri dulu. Bentuk karakter adik-adik masing-masing dengan sebuah karakter yang tangguh. Dari terkecil dulu, dari individu masing-masing dulu. Karakter tangguh itu seperti apa? Nanti kami jelaskan di belakang. Nah, syarat menjadi pionir Indonesia unggul, bersaing dan berkarakter mulia. Karakter mulia bagi umat Islam dicontohkan dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan kalau beliau itu diturunkan, diciptakan untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kita mencontoh karakter beliau untuk apa? Untuk tadi, untuk perorangan individu yang berkarakter tangguh tadi. Nah, kompetitif ini apa? Bersaing. Jangan putus asa, bersaing dengan sportif. Kalau kita mempunyai jiwa bersaing yang tinggi, semangat yang tinggi, insya Allah hasilnya juga maksimal. Karena kesuksesan yang nyata itu kita bangun dari diri kita waktu muda. Tidak bisa kita ujuk-ujuk bahasa Jawanya, atau tiba-tiba langsung jadi orang pintar, tiba-tiba langsung jadi pengusaha, tiba-tiba langsung jadi tentara, tiba-tiba langsung jadi polisi, tiba-tiba langsung jadi bapak atau ibu guru. Tidak bisa. Semuanya melalui proses. Hanya ini proses adik-adik masih proses sekolah, nikmati dan lakukan dengan baik semaksimal mungkin. Jangan malu bertanya bila tidak tahu. Sekolah, itu teman saya pintar. Gimana caranya kalau kita juga ikut pintar? Dia saja bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Dan prinsip dasar kehidupan. Yang pertama, etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang seperti saya jelaskan, saya sampaikan bahwa Nabi Muhammad diciptakan, dilahirkan salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Apabila kita pintar, kita sudah pandai, kita mengetahui, tapi tidak ada artinya kalau tanpa etika. Boleh kita bangga dengan kemampuan diri kita sendiri, tapi rendah diri. Jangan malah jadikan sombong. Kemudian jujur dan integritas. Tidak boleh bohong pada teman, bohong pada guru. Nanti kalau pelajaran misal belum tahu, sampaikan belum tahu. Jangan udah tahu belum? Sudah Bu. Suruh tanya, nggak tahu. Ya, tanggung jawab. Mulai dini timbulkan rasa tanggung jawab. Ada tugas, ada pekerjaan sekolah, tanggung jawab waktu di sekolah bagaimana, tanggung jawab waktu di rumah sebagai anak bagaimana. Ya, hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Aturan-aturan yang telah dibuat pastinya untuk kebaikan, tidak ada aturan itu untuk kejelekan. Yang pastinya aturan itu sifatnya memaksa kebaikan. Ada juga orang pengennya bebas, tapi ya dipaksa bebas. Dipaksa untuk kebaikan. Hormat pada hak atau warga lain. Cinta pada pekerjaan. Nah, ini berhubung adik-adik masih dalam
kondisi siswa masuk kelas 7 ya. Jadi ya cintai kondisi yang sekarang. Banyak sekali di luar Jawa sana, apalagi daerah pelosok-pelosok desa, mau sekolah aja susah. Mau cari fasilitas sekolah saja jauh jaraknya. Harus menempuh jalan kaki dulu. Bahkan ada yang menyeberangi sungai maupun rawa. Pengalaman saya pribadi waktu tugas pengamanan daerah rawan di daerah Seram bagian barat, yaitu masuk Pulau Ambon, Maluku, dan Maluku Utara. Banyak sekali di sana anak-anak kecil yang belum bisa merasakan bangku sekolah. Bahkan dari kami pos-pos TNI itu mengajarkan anak-anak yang di pedesaan itu untuk bagaimana cara membaca, nyanyi, kemudian menulis, kemudian permainan. Masih demikian, bersyukur sekali yang sudah tinggal di tempat yang udah rame, dekat, mana-mana dekat, pengen sekolah dekat, pengen rekreasi dekat, cari belanja apapun dekat, ya bersyukur sekali. Maka dari rasa syukur itu timbulkan kecintaan kita, cintaan adik-adik pada kondisi yang sekarang, yaitu dengan melakukan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan sekolah. Kemudian berusaha keras untuk menabung dan investasi. Mumpung masih muda, sisihkan uang saku kalian yang ada uang sakunya ya. Pasti semuanya ada uang saku untuk nabung, untuk masa depan, untuk pendidikan ke depan. Bekerja keras, ya bantu orang tua. Pulang sekolah bisa bantu orang tua. Pulang sekolah longgar jangan hanya untuk bermain, tetapi membantu pekerjaan orang tua. Kalau orang tuanya jualan, Bapak membantu biar jadikan bekal waktu dewasa. Kemudian tepat waktu, disiplin. Disiplin ini hal yang sangat penting sekali dalam militer. Maka timbulkan dalam adik-adik itu jiwa yang disiplin. Contoh waktu pendidikan kami itu bangun jika terlambat wis kacau. Jadi memang disiplin betul. Jam berapa kita harus bangun, jam berapa harus mandi, jam berapa harus nyuci, jam berapa nyemir sepatu, jam berapa apel, jam berapa makan pagi. Sama halnya dengan adik-adik sekalian. Disiplin, jam berapa bangun tidur, jam berapa harus sholat, jam berapa harus mandi, jam berapa makan, belum perjalanan berangkat, jam berapa harus sampai di sekolahan, kemudian jam berapa harus bermain, jam berapa harus istirahat, jam berapa harus belajar. Harus seimbang, hidup itu harus seimbang. Jangan bermain terus, ya. Kemudian jiwa entrepreneur, yaitu jiwa wirausaha. Tadi berusaha keras untuk kerja keras membantu orang tua tadi, jiwa usaha, biar menjadi bekal waktu di masa dewasa, bukan masa tua nanti. Karena adik-adik ini adalah penerus generasi yang diunggulkan bangsa Indonesia. Nah, kalau kita tadi adik-adik sudah bekali kemampuan berusaha, berwirausaha, nah ini bukan mencari pekerjaan, tetapi membuat lapangan pekerjaan. Nanti ke depannya, semisal udah dewasa, bingung mau kerja apa, ya udah bisa nih, elektro bisa, membuat hiasan bisa, buat sablon bisa, kemudian yang mbak-mbaknya
bisa berjualan, bisa membuat kue, membantu ibunya yang dari kecil tadi. Dari kita membantu, lama-lama bisa. Karena skill itu harus diasah dari kecil. Ya. Dan kesimpulan bagi siswa-siswi apa? Nah, apa ya? Yaitu kesimpulannya bagi siswa-siswi yang pertama harus membina rohani. Rohani itu apa? Kondisi mental seseorang yang dicerminkan dalam penghargaannya terhadap nilai-nilai kejuangan, penghayatan, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta moral akhlak yang luhur dalam hubungan manusia. Manusia dengan sesama, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, maupun dengan diri pribadi serta masyarakat. Jadi pribadi yang tadi dijawab itu di atas tadi, individu yang berkarakter itu yang pertama ini dibina rohaninya, yaitu dengan taat agama, ikut kegiatan pengajian, ikut kegiatan keagamaan yang lainnya, tingkatkan iman dan takwa, gitu, ya. Kemudian ideologi ini seluruh pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Itu ideologi kita apa? Pancasila. Nah, seperti itu. Nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu tuangkan di kehidupan aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu pembinaan kejuangan. Pembinaan kejuangan. Nilai-nilai yang mendukung semangat pengabdian yang diwujudkan dalam sikap yang ikhlas, berkorban, tahan menderita, tidak putus asa, pantang nyerah, serta mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Nah, supaya kita mempunyai nilai kejuangan yang tinggi, kita harus rajin atau melihat perjuangan tokoh-tokoh zaman dahulu, lihat perjuangannya. Oh ya, ternyata seperti ini. Biar kita juga timbul rasa kejuangan. Oh ya, pada zamannya Mbah Derman itu seperti ini. Pada zamannya cerita Nabi Muhammad itu seperti ini. Biar kita rasa bangga kepada diri kita dan negara kita itu di situ. Ya. Tapi semuanya ketiga ini harus seimbang. Kalau ini sudah dibentuk, maka terbentuklah mental yang tangguh, karakter yang handal, tadi tangguh berkarakter. Jadi pesan kami adalah jadilah siswa-siswi SMP ITS Zahro Sragen yang bermental tangguh. Agamanya bagus, ideologinya bagus, kejuangannya bagus. Dari mental yang tangguh ini, kita kerja, semangat belajar, semangat hidup, disiplin, etos bekerja, belajarnya semakin meningkat. Ini pesan Ki Hajar Dewantara. Pengajaran nasional itulah pengajaran yang selaras dengan penghidupan bangsa dan kehidupan bangsa. Kalau pengajaran bagi anak-anak kita tidak berdasarkan kenasionalan, sudah tentu anak-anak kita tak akan mengetahui keperluan kita, lahir maupun batin. Lagi pula tak mungkin anak-anak itu mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama makin terpisah dari bangsanya, sehingga kemudian barangkali menjadi lawan kita. Makanya
dari kecil, dari menginjak dewasa, timbulkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia. Semakin kita mengetahui kemajemukan yang ada di Indonesia, semakin kita bisa menghormati dan mencintai. Bagaimana kalau kita belum tahu yang lain? Kalau kita bisa menghormati, ya, hanya jangan ini loh saya, jangan seperti itu. Dilihat yang lain, dipahami yang lain. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.